warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan ila ubi asy-syaikh Muhammad bin Al-Fatani wa ila arwah masyayikhina wa ulama ila asatidati wal walidin wal fahimina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis Ta'lim Al-Fatih yang semoga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidaklah lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, sahibul majlis, Al-Fadil, Al-Ustadz Ferry Saptadi Putra, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para tokoh agama, para ustadz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sesuai dengan jadwal kita yang telah disampaikan tadi oleh sahibul majlis, bahwa jadwal kita pada malam hari ini adalah kajian tauhid, ya, dengan membaca kitab Al-Jawahirus Saniyah yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pembahasan kita yang terakhir itu membahas hukum akli yang tiga: wajib, mustahil, jaiz, dan juga membahas tentang masalah, ya, jisim, jirim, jauhar, arad. Dan sekarang sambungannya yaitu di baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Kita baris 17 tuh di tengah syahdan. 14 atau 15 ya, di halaman keempat. Syahdan dari bawah, ya, 14 dari bawah. Agak ke pinggir dia. Wis. Wis. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Syahdan. Syahdan ini kalau di kitab kuning itu tanbih. Ya, jadi kalau di kitab kuning kan sering ada tanbih gitu. Nah, Arab Melayu dia syahdan. Bersalahan ulama awal-awal yang diwajibkan atas mukallaf itu, adakah nazar dahulu atau ma'rifah? Bersalahan ulama maksudnya ulama berbeda pendapat. Bukan ulama itu saling salah menyalahkan, tidak. Kalau kita bersalahan antara fulan dengan fulan itu saling salah menyalahkan. Kalau ulama, ya, bersalahan ulama di sini maksudnya berbeda pendapat ulama. Ulama itu kayak begitu, ya. Walau berbeda pendapat, tetap akur. Orang yang jelas-jelas alim, ya, ulama, kalau berbeda pendapat gak ada masalah, akur, nggak seperti kita.
Ya, berbeda pendapat cuma masalah kecil, satu kunut, satu nggak kunut, bisa saling tidak bertegur sapa. Kenapa bisa begitu? Karena ulama berbeda pendapat dilandasi dengan akhlakul karimah. Ya, kalau kita berbeda pendapat tidak pakai akhlakul karimah. Ya, nah, makanya beda pilihan pun juga akhlakul karimah harus dikedepankan. Ya, semalam saya singgung, ini saya singgung lagi. Akhlak tetap didahulukan dari apapun. Walau kita beda-beda pilihan dalam masalah politik dan lain sebagainya, jangan sampai saling hujat menghujat, jangan sampai saling hina menghina, jangan sampai saling jelek menjelekkan, jangan sampai saling gibah menggibahi. Ya, biar beda pilihan mau nomor berapa terserah, sing penting akhlaknya nomor satu. Ya, kenapa banyak sekarang saling caci maki? Satu menyebut kadrun, satu menyebut cebong. Kenapa nggak punya akhlak? Kalau orang yang berakhlak berbeda pendapat nggak mungkin akan muncul cacian-cacian seperti itu. Ayo kita di sini yang udah sempet terbawa arus, ya kita ikut-ikut bilang orang yang berbeda pendapat dengan kita dengan tuduhan cebong atau kadrun, sama-sama istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas tajamnya lisan kita, ya daripada mencela-cela orang yang berbeda pandangan dengan kita. Jangan seperti itu lagi lah. Ya, kita orang Islam sampai disebut di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusoha karya Al-Allamah Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah atau Abuya Sayyid Muhammad, ada sebuah hadis disebutkan bahwa sibabul muslimun fusukun, mencaci, mencela, menghina seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Jadi kalau lisan kita ya mencaci sesama muslim, lisan kita mencela sesama muslim, lisan kita menghina sesama muslim, maka orang yang mencela, menghina, mencaci itu dihukumi fasik. Ini hadis Nabi SAW, sibabul muslimun fusukun, mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Ini di Muqaddimah Ta'lim ini saya nasihat-nasihat seperti itu, karena kalau ada pembahasan ini nanti siap-siaplah untuk memutar-putar kepala, ya, membedakan nazar dengan ma'rifah. Saya jujur, sepanjang saya mengaji atau mengajar tauhid, belum pernah di majelis manapun saya sampaikan pembahasan nazar dan ma'rifah ini. Kebetulan di kitab ini ada pembahasannya, ya. Mana yang lebih dulu bagi orang mukallaf antara nazar dengan ma'rifah ada di kitab ini. Mau tak mau, siap-siap kita untuk membahasnya. Jadi pesan saya itu ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jangan suka lagi mencela-cela orang yang berbeda persepsi dengan persepsi yang kita yakini benar. Ya, baik. Jadi di sini dikatakan sahdan. Perhatikanlah, sahdan itu sama artinya dengan tanbih kalau di dalam kitab kuning. Bersalahan ulama, artinya ulama berbeda pendapat. Awal-awal yang diwajibkan atas mukallaf itu adakah nazar dahulu atau ma'rifah? Mana yang lebih wajib? Yang pertama sekali diwajibkan bagi mukallaf mana? Nazar atau ma'rifah? Kita jelaskan satu-satu dulu. Di sini disebutkan ada istilah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani taklif hukum. Kita dibebani wajib sholat, wajib puasa, berarti kita sudah sampai tingkatan mukallaf. Nah, jadi mukallaf itu adalah secara sederhananya, mukallaf adalah orang yang sudah mencapai taklif. Ya, taklif itu beban hukum. Wajib sholat, wajib puasa, kita semua udah terkena beban hukum. Ya, taklif tadi, kita wajib sholat, kita wajib puasa Ramadan, kita wajib menunaikan zakat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, itu namanya mukallaf. Nah, cerita mukallaf disebut di dalam kitab Fathul Majid Syarah Dulul Farid karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Syarat-syarat mukallaf yang pertama adalah baligh. Ya, syarat pertama adalah baligh. Artinya kalau belum baligh berarti tidak disebut mukallaf. Laki-laki dikatakan telah baligh apabila dia telah ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Jadi laki-laki dihukumi baligh
kalau dia sudah mimpi basah, ihtilam, walau usianya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, asal sudah ihtilam, mimpi basah, maka dia sudah baligh. Perempuan dikatakan baligh apabila telah keluar darah haid. Nah, kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Anak perempuan tidak datang-datang haidnya. Kapankah mereka dikatakan baligh? Menurut mazhab Syafi'i, mereka dikatakan baligh apabila usia telah mencapai 15 tahun. Jadi alamatul bulugh, tanda-tanda baligh, kalau dalam kitab Kasyifatus Sajak Syarah Safinatul Najah karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Syafi'i, itu ada pembahasan khususnya alamatul bulugh, ya, tanda-tanda baligh. Jadi tanda-tanda baligh bisa dari ihtilam bagi laki-laki, bisa dari haid bagi perempuan, dan kalau anak laki-laki tidak pernah mimpi basah, ya, tidak pernah ihtilam, anak perempuan tidak kunjung datang haidnya, maka keduanya dihukumkan baligh bila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Jadi syarat orang dikatakan mukallaf yang pertama baligh. Yang kedua, syarat orang dikatakan mukallaf itu adalah berakal. Berakal dalam artian tidak gila, ya. Berakal dalam artian tidak gila. Kalau orang gila itu tidak mukallaf. Kenapa dia tidak mukallaf? Karena tidak berakal. Berarti orang gila tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, tidak wajib ma'rifah, gitu. Kalau muncul pertanyaan begini, Ustaz, orang gila itu masuk neraka apa surga? Nah, itulah sering ditanya. Jawabannya ditafsir, jawabannya dirinci. Kalau dia gila sejak lahir sampai dia balik, dia gila. Dia mati pun dalam kondisi gila. Berarti gila tak sembuh-sembuh. Gila sejak lahir, sebelum balik sudah gila. Setelah balik tetap gila. Sampai mati tetap gila. Maka tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Tak wajib dia sholat, tak wajib dia puasa, tak wajib dia ma'rifah. Kenapa demikian? Ya karena dia tidak berakal. Ya, maka kalau orang gila seperti ini, walaupun dia lahir daripada orang kafir, orang tuanya, tetap ahlul jannah. Paham? Tetap ahlul jannah. Kalau dia gilanya sebelum balik sudah dia gila, setelah balik dia tetap gila, sampai mati pun dia tetap gila. Walau dia lahir dari kedua orang tua yang kafir, jelas-jelas kafir, walaupun kafirnya bukan kafir zimmi lagi, kafir harbi bahkan, insya Allah dia ahlul jannah. Ya, insya Allah dia ahlul jannah. Tapi kalau dia gilanya setelah balik, maaf, dia balik misalnya usia 15 tahun, baliknya gila di usia 30 tahun. Gilanya setelah balik di usia 30 tahun. Bisa jadi gila karena sebab narkoba, ya. Yang penting jangan sampai gila karena sebab dia putus cinta. Kacau kali mah, putus cinta aja sampai gila kan, tak luar biasa itu, ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jelas ya, dia balik usia 15 tahun. Dia gila di usia 30 tahun. Terserah sebabnya apa, pokoknya dia gila. Entah karena asbab dia kecelakaan, terbentur kepalanya jadi dia gila, atau karena dia mengkonsumsi bahan-bahan yang diharamkan seperti narkotika. Narkotika bisa bikin gila? Tidak. Bisa, ya, menghilangkan akal, zawalul akli. Maka kalau seperti ini dilihat, kalau dia kafir, maka di dalam neraka khalidina fiha abada. Ya, nah, selama-lamanya di dalam neraka. Kalau dia kafir. Tapi kalau dia muslim, maka dia akan masuk ke dalam neraka seukuran daripada dosa-dosa yang dia kerjakan selama 15 tahun yang dia tidak gila itu.
Kan 15 tahun dia balik. Sejak 15 tahun dia balik ini kan sudah mukallaf, terkena beban wajib sholat, wajib puasa, dan kewajiban-kewajiban daripada yang lainnya. Dia gila di usia 30 tahun. Berarti ada berapa tahun masa dia sehat? 15 tahun. Kalau dia kafir, jelas dia ahlun nar, ya, penghuni neraka, khalidina fiha abada. Dia masuk ke dalam neraka itu kekal selama-lamanya di dalamnya. Tapi kalau dia mukmin, dia muslim, maka dia akan masuk ke dalam neraka seukuran dosa-dosa yang dia kerjakan selama dia mukallaf, yaitu 15 tahun tadi. Setelah habis masa dia di neraka, dicuci di dalam neraka, disiksa seukuran dosa yang ia perbuat selama 15 tahun itu, maka dia kelak akan masuk ke dalam surga. Makanya yang tak wajib sholat itu orang gila. Jadi kalau yang tak sholat itu, bukan saya kata ya, bukan saya yang mengatakan itu. Saya menyambung awalnya aja. Kalau ada yang marah saya tak tanggung jawab, jemaah apa yang bilang. Nah, baik. Syarat mukallaf kedua berapa? Syarat mukallaf tadi kedua ya tuh. Ya, yaitu rinciannya seperti itu. Jadi tentang masuk surganya orang gila itu tadi bisa dibaca di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i rahimahullah. Penyusun kitab fikih yang cukup masyhur Hasyiah Al-Bajuri. Nah, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Termasuk beliau ada juga mensyarahkan kitab tauhid Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid. Itu juga karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Termasuk ulama yang sangat-sangat saya kagumi adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Selain beliau mumpuni di dalam bidang fikih, beliau juga sangat mumpuni di dalam bidang akidah. Itu terbukti banyak sekali kitab-kitab tauhid yang dikarang oleh beliau. Nah, itu salah satunya kitab Tahqiqul Maqam, ada menjelaskan tentang permasalahan orang gila. Dan yang ketiga, syarat mukallaf itu adalah sampainya dakwah Nabi kepada orang itu. Ya, dakwahnya Nabi kepada orang tersebut. Misal, ada orang yang tinggal di hutan Amazon, tahu saja jauh kalilah, di Papua sanalah, pedalaman Papua. Ya. Mereka sama sekali tak pernah mendengar tentang apa itu Islam. Sama sekali mereka tak pernah mendengar tentang apa itu Islam. Tapi mereka beragama Tuhan, ya, agama selain Islam. Jadi yang masuk ke pedalaman tadi, kita katalah misionaris. Akhirnya mereka beragama Nasara, misal. Akhirnya ya mereka beragama Nasara, tapi mereka sama sekali tak pernah mendengar apa itu Islam. Paham? Ketika mereka mati, apakah mereka ahlul jannah atau ahlul nar? Oh, ahli neraka kalau Ustaz, karena mereka menyembah Tuhan selain Allah. Lah kan belum ada Islam didengar kepada mereka. Nanti kalau dimasukkan neraka oleh Allah Ta'ala, mereka bisa protes. Kenapa ya Rob? Engkau masukkan kami ke dalam neraka, ya, karena kau menyembah Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Kata mereka, salah engkau ya Rob, kenapa engkau tidak menurunkan utusan kepada kami sehingga kami mengenal tentangmu ya Rob? Oh ya pula ya, mana ada Tuhan kayak begitu? Ya, oh ya pula ya, tak ada Tuhan kayak begitu. Nah, berarti status kedudukan mereka adalah ahlul jannah. Walaupun jelas-jelas mereka menyembah Tuhan selain Allah, tapi sebabnya apa? Karena sebab tak pernah terdengar sama sekali oleh mereka tentang apa itu Islam. Jangankan ngaji wujud kidam bako Islam, kata-kata Islam tak pernah sekalipun terdengar ke telinga mereka. Nah, itu juga di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam ada penjelasannya. Jelas Bapak Ibu? Ahlul jannah, ahli surga. Ya, ahli surga. Walaupun jelas-jelas menyembah Tuhan selain Allah, cuma kan ilatnya ada. Mereka sama sekali tak pernah mendengar tentang apa itu Islam. Tapi kalau di sekitar kita sini tiap hari dengar azan, oh, ya, itu tidak termasuklah bahasan ini.
Ya, kalau mereka meninggal dunia maka khalidina fiha, ya, ahlun nar khalidina fiha abada. Beda konteksnya. Walaupun sama-sama menyembah Tuhan selain Allah, tapi konteksnya beda. Yang di sini jelas muak dengan apa itu Islam. Betul enggak? Nah, yang di hutan Papua tadi sama sekali tidak pernah dengar apa itu Islam. Nah, itu dia pembahasannya seperti itu. Jadi syarat mukallaf yang ketiga, ya, adalah sampainya dakwah Nabi kepada mereka. Artinya agama Islam itu sampai kepada mereka. Kalau tak sampai Islam kepada mereka dan tak pernah pun sama sekali mendengar apa itu Islam, berarti mereka tidak termasuk mukallaf. Jadi kalau tidak termasuk mukallaf, ya tidak ada kewajiban apapun bagi mereka. Tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib ma'rifah. Makanya mereka dikatakan ahlul jannah. Cuma surganya taklah macam surga kita. Ya, kita bisa masuk surga yang paling tinggi. Surga mereka surga paling dasar-dasar lah, pinggir-pinggir surga lah. Ya, bahkan dikata bahwa mereka lah nanti yang menjadi pelayan-pelayan bagi penghuni surga. Ya, yang melayani para penghuni surga. Saya pribadi, walau saya jadi pelayan di surga tak apa, yang penting saya masuk surga, kan gitu. Jadi apa sih? Daripada jadi bos neraka. Daripada bos neraka. Coba. Jadi walaupun jadi pelayan di surga tak apa. Ya, kenapa masuk surga juga selamat. Makanya saya katakan, kalau seandainya disuruh Allah Ta'ala pilih, ditawari oleh Allah Ta'ala, ente mau masuk ke dalam surga, tapi jadi pelayan-pelayan surga, apa ya Rob? Ya, tak mungkin saya tolak. Terima aja lah walaupun jadi pelayan di surga, yang penting masuk dalam surga. Awak itu begitu. Ya, amal tak banyak, dosa banyak, zikir tak banyak, mencaci banyak, perasaan awak lah yang paling masuk surga. Allah. Nah, berapa tadi itu? 3 ya. Jadi di dalam kitab Fathul Majid itu syarat mukallaf itu hanya 3 disebut. Tapi di dalam kitab tauhid yang lain, seperti di dalam kitab Mujazul Kalam, syarah daripada kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, disebut bahwa ada tambahannya 1. Ya, syarat mukallaf itu tadi kan 3, ada tambahannya 1, berarti jumlahnya 4. Tambahan 1 itu yaitu selamat panca indera. Dia tak buta, dia tidak tuli. Ya, dia tak buta, dia tak tuli. Kalau ada orang dia buta, dia tuli, dia tak mukallaf lagi. Ya, tapi kalau dia buta saja, tapi tak tuli, dia buta, tapi tidak tuli, apakah dia mukallaf? Mukallaf. Atau dia tuli tapi tak buta, apakah termasuk mukallaf? Termasuk mukallaf. Tapi kalau sudah buta dan tuli sekaligus, dia tiada mukallaf. Kenapa demikian? Kenapa orang buta tapi tak tuli tergolong mukallaf? Karena masih ada jalan untuk menyampaikan ilmu kepada orang itu. Dia buta kan, dia buta tapi tak tuli. Kita ajarkan sholat masih bisa. Nah, cara sholat nih, ya, berdiri, kemudian takbiratul ihram. Dia kan buta, mendengar tidak dia? Paham tidak? Paham. Ada mentransfer ilmu. Makanya dia termasuk mukallaf. Mana yang lebih mulia, pendengaran apa penglihatan? Mana yang paling mulia? Pendengaran apa penglihatan? Pendengaran. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman seperti dalam surah Al-Isra ayat 1, Innallaha sami'ul basir. Disebut dulu kata sama baru basar. Sama artinya pendengaran, basar artinya penglihatan. Ulama menyebutkan ini menunjukkan sama pendengaran lebih mulia daripada penglihatan, basar. Makanya jangan remeh dengan orang yang buta. Ya. Banyak ulama-ulama kita buta. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu
penyusun kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayatul Imaniyah, atau kitab beliau yang lain bernama Risalatul Mu'awanah, atau kitab lain beliau yang cukup masyhur diantaranya Risalah Adabus Sulukil Murid. Itu beliau buta, tapi bisa nyusun kitab. Nah itu, mata buta tapi hati tak buta. Awak mata melihat, hati buta. Nah, itulah beda kita. Imam Al-Haddad buta sejak kecil, tapi hafal Quran. Kitab beliau banyak. An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah, Risalah Adabus Sulukil Murid. Ulama buta bisa banyak menyusun kitab. Kenapa? Karena yang buta cuma mata dia, mata hatinya tidak buta. Al-Imam Asy-Syatibi, ya, penyusun kitab Al-I'tisam. Ya, itu kalau kita tahu tuh ya, insyaallah yang suka di bidang usul fikih itu tahu. Al-Imam Asy-Syatibi penyusun kitab Al-I'tisam buta juga. Termasuk Syekh bin Baz. Tahu tuh ulama dari tokoh mana tuh Syekh bin Baz? Dari tokoh sebelah ya. Nah, itu juga buta. Sampai di Indonesia presiden buta pun ada. Ya, Masya Allah. Itu menunjukkan sama itu lebih mulia dari basar. Jadi kesimpulannya, syarat orang dikatakan mukallaf itu 4. Apa saja tadi? Baligh, berakal, sampai dakwah ya Nabi kepadanya, dan keempat selamat panca indera. Dia tak buta, dia tak tuli. Kalau kurang salah satu dari yang 4 ini, satu saja kurang, gugur kemukallafannya. Ya, gugur kemukallafannya. Nah, makanya di sini dikatakan syahdan. Ulama berbeda pendapat tentang yang pertama sekali diwajibkan atas mukallaf. Saya nak tanya, di sini kita semua yang hadir mukallaf tidak kira-kira? Mukallaf lah sini. Nah, semuanya hampir mukallaf. Kalau ada anak kecil taklah mukallaf. Tapi mayoritas semua kita isi mukallaf. Jadi yang wajib bagi kita yang sudah mukallaf, kita semua berarti, manakah yang pertama sekali diwajibkan bagi kita, yaitu bagi orang yang sudah mukallaf? Nazar atau ma'rifah. Jadi dalam bidang ilmu tauhid ada istilah nazar, ada istilah ma'rifah. Bukan nazar dalam bab nikah. Anak muda nih ingatnya nazar dalam bab nikah ya. Ya, nazar baru ta'aruf kan gitu kan, urutan-urutannya. Nazar itu melihat calon yang mau dinikahi. Ya, tiap hari itu udah nazar, Ustaz. Ngapain nazar lagi katanya ya. Tiap hari udah nazar, tiap hari udah apa, memandang calon yang akan dinikahi. Ini sama sekali belum pernah ketemu misalnya. Ya, apa kalau istilah kita LDR-an gitu ya. Jadi nazar itu termasuk daripada urutan-urutan daripada khitbah di dalam nikah. Tapi nazar di sini berbeda dengan nazar itu. Ya. Ada nazar, ada ma'rifah. Siap-siap, ini mukadimah nih. Konsentrasilah. Ya, jangan jasad di sini, pikiran tak kemana-mana. Yang jasad di sini, pikiran pun di sini, saya pun tak jamin paham dia nanti. Ya, apalagi jasad di sini, pikiran tak kemana-mana. Wallahu a'lam. Ya, yang penting datang aja, paham tak paham urusan belakang. Allah Ta'ala yang memberi kita paham. Ada nazar, ada ma'rifah. Tadi permasalahannya mana yang dulu wajib bagi orang yang mukallaf, nazar atau ma'rifah? Sebelum kita bahas, kita paham dulu apa itu nazar, apa itu ma'rifah. Nazar itu adalah memperdalam ya, pengetahuan tentang alam. Ya, memperdalam pengetahuan yaitu berpikir tentang alam untuk mendapat pengertian tentang Allah. Itu nazar definisinya. Contohnya gini, Allah itu ada. Ditanya orang, ada, Allah itu ada. Kita jawab, ada. Apa bukti atau dalil kalau Allah itu ada? Kita katakan, bukti atau dalil kalau ada Allah itu ada, adanya alam ini. Selain Allah Ta'ala disebut dengan alam. Selain Allah disebut dengan alam. Kita alam tidak? Alam.
bumi, langit, matahari, bulan, itu alam semua. Kenapa? Setiap sesuatu selain Allah disebut dengan alam. Jadi kita ditanya orang, Allah itu ada? Kita jawab, ya Allah itu ada. Apa bukti atau dalil kalau Allah itu ada? Kita katakanlah, bukti atau dalil kalau Allah itu ada, adanya alam ini. Bagaimana bisa menjadikan alam ini menjadi dalil? Kata orang tadi. Kita jawab, alam ini menjadi dalil akan adanya Allah Ta'ala karena alam ini baharu. Baharu itu apa? Sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Asalnya dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Adanya kita saat ini kan didahului oleh tiada. Berarti kita ini baharu. Saya ulang sekali lagi. Alam ini baharu atau tidak? Baharu. Dulu yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Belum ada segala sesuatu, hanya Allah yang ada. Ini disebut dengan masa azali. Masa di mana belum ada segala sesuatu selain daripada Allah. Disebut dengan masa azali. Kemudian Allah menciptakan alam. Maka alam adalah sekarang ini. Adanya alam ini kan asalnya tidak ada. Berarti sesuatu yang ada asalnya atau didahului tiada, disebutlah dia baharu. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Tak mungkin yang baharu itu ada dengan sendirinya. Contoh ini rumah ini. Dulu ini tanah kosong. Rumah ini baru tidak, saya tanya? Baru. Karena asalnya rumah ini tak ada. Ya, asalnya rumah ini tidak ada. Kemudian sekarang rumah ini ada. Berarti adanya rumah ini didahului oleh tiada. Maka disebutlah rumah ini baharu. Pertanyaan saya, apakah mungkin rumah ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menjadikan? Mungkin apa tidak? Tak mungkin, mustahil. Rumah ini ada, pasti ada yang buat. Kenapa? Karena rumah ini baru. Tidak mungkin sesuatu yang baru ada dengan sendirinya tanpa ada yang menjadikan. Maka alam yang begitu besar ini, alam ini baru. Kenapa dia baru? Karena dia ada didahului oleh tiada. Maka alam yang baru ini pun ada yang menjadikan atau yang menciptakannya, yaitu Allah. Nah, berpikir, proses berpikir seperti itu, itulah yang disebut natur. Ngerti? Bisa apa kak? Allah itu Esa tidak? Dan kita contohkan kemarin. Esa itu satu, tunggal. Itu mesti. Tidak mungkin Tuhan itu berbilang. Mustahil Tuhan itu ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Tuhan itu mesti satu. Mesti. Kenapa begitu? Ya contoh, kalau Tuhan ada 2, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Tuhan langit menurunkan hujan ke bumi, buminya banjir. Sehingga Tuhan bumi naik ke atas langit, jumpai Tuhan langit, protes. Wahai Tuhan langit, kenapa engkau turunkan hujan terus? Tidakkah kau lihat bumi sudah banjir? Kata Tuhan langit, suka-suka hati akulah. Aku kan Tuhan. Kata Tuhan bumi, aku juga Tuhan. Begaduhlah Tuhan sama Tuhan. Makanya mustahil Tuhan itu berbilang, Tuhan itu mesti satu. Nah, proses pencarian berpikir yang seperti ini, itulah yang disebut dengan natur. Bisa. Ini sebetulnya payah nih menjelaskannya. Payah menjelaskannya. Tapi mudah-mudahan paham. Ya, saya berpikir keras di rumah. Sesuatu yang sulit bagaimana menyederhanakannya agar mudah dipahami. Ya, makanya malas orang mengaji tauhid. Jangan mengaji, mengajarnya pun malas. Iya. Nah, kalau bisa udah pening kepala tutup aja kitab tuh dah pergi awak. Saya modelnya, kalau saya tak mutolaah, saya tak berani ngajar.
tak mau hukum ajar. Ya. Lebih bagus saya liburkan ngaji itu. Ustaz Peri libur lah. Kalau libur tiba-tiba udah tahu kan Ustaz Peri ya. Berarti Ustaz nggak sempat mutolaah. Mesti mutolaah. Kalau tak mutolaah apa yang nggak disampaikan nanti? Dan bisa jadi yang disampaikan nanti malah keliru daripada yang dimaksud oleh penyusun kitab. Jadi karena saya sadar saya bodoh, tiap saya ngajar mesti mutolaah. Tiap saya ngaji mesti mutolaah. Jadi kalau ceramah-ceramah aja nggak ngaji-ngaji, mutolaahnya kapan? Oh maaf ya. Jadi kalau ceramah-ceramah aja nggak mau ngaji, mutolaahnya kapan? Yang ngaji inilah mutolaah kita. Ustaz ini indirnya kayak gitu tadi. Ya kalau sadar ya alhamdulillah. Ya, mengutip kalamnya Gus Baha. Ya, jangan ngaji-ngaji aja, jangan ceramah-ceramah aja tapi nggak ngaji-ngaji. Harusnya ngaji dulu baru ceramah. Kalaupun udah terjun ceramah jangan lupa ngaji. Itu kalamnya beliau itu. Ya, dan saya sependapat dengan kalam seperti itu. Ya. Kadang sindiran tuh ibaratkan obat. Obat tuh baik tapi menyembuhkan. Ya. Obat tuh pahit tidak? Pahit. Tapi secara majazi menyembuhkan. Apa itu majazi? Kiasannya obat itu yang menyembuhkan, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Maka nanti kalau ngaji tauhid lebih dalam lagi sifat kudrat tentang taksir. Kalau ada orang sakit kepala, dia minum obat sembuh. Apabila dia berkeyakinan yang menyembuhkan sakitnya semata-mata adalah obat, fahuwa kafir. Jadi syirik itu bukan cuma datang ke paranormal, nyembah berhala, main dukun. Orang sakit kalau berkeyakinan yang menyembuhkan sakitnya adalah obat, fahuwa kafir. Coba, beberapa kali kita kafir mungkin sepanjang hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang sakit minum obat sembuh. Kalau dia berkeyakinan yang menyembuhkan adalah Allah, tapi Allah memberi kekuatan kepada obat tadi, sehingga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada obat itu sembuhlah sakitnya. Fahuwa fasik. Fasik orang itu, ahlul bid'ah. Kita kan banyak kayak itu. Siapa yang menyembuhkannya? Allah. Tapi ini paten betul ya obat ini. Iktikad dia obat juga. Lisannya Allah, iktikad dia obat juga, fasik. Bukan berarti awak sakit tak usaha, ya, berobatlah juga, minum obat, tapi sebatas ikhtiar. Yang penting diiktikadkan di dalam hati, saya sakit, berobat dan minum obat sebatas ikhtiar, menjalankan perintah Nabi. Adapun sembuh mutlak milik Allah Ta'ala. Itu baru. Untuk ke situ rinciannya ada 5 itu. Nantilah sifat kudrah. Mungkin 2 tahun lagi baru masuk situ. Orang ngaji kita 2 kali tauhidnya sebulan. Ya. Sebetulnya ilmu yang paling mesti pertama kali dipelajari itu ilmu tauhid, baru ilmu fikih. Disebut di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i. Ya, disebutkan bahwa pelajarilah siapa yang menurunkan hukum. Orang sekarang lebih banyak belajar hukum, haram ini, itu kan fikih. Tapi dia tidak belajar siapa yang menurunkan hukum. Seharusnya dia kenali dulu zat yang menurunkan hukum, baru dia belajar hukum. Jadi hukum tersebut ditaati dengan sebaik mungkin. Kenapa ada orang belajar hukum tapi masih melanggar hukum? Karena tak kenal dia siapa zat yang membuat hukum itu. Kalau dia kenal, tak berani macam-macam. Makanya almarhum guru saya mengatakan, orang yang mengamalkan tauhid bukan sekedar belajar. Banyak orang belajar tauhid tapi tak mengamalkan tauhid. Kita udah kaji nih tauhid nih, ya. Nanti begitu ditimpa musibah, wah, ngeluhnya ngalah-ngalahin orang nggak ngaji. Itu namanya belajar tauhid tapi tak mengamalkan
tauhid, tak seimbang, goyang dia ketika ditimpa musibah. Orang bertauhid itu dapat nikmat, dapat musibah, sama hatinya, tak berubah. Kenapa? Karena dia kenal Allah Ta'ala. Kalau kita dapat nikmat, wah senangnya setengah mati. Dapat musibah, hilanglah barang-barang kesayangan kita seumpamanya, atau hancur dan rusak, mengeluhnya kemana-mana. Hilang gaji tauhid itu tadi, lupa. Nah, makanya saya kata tadi, banyak orang belajar tauhid tapi tak mengamalkan tauhid. Tapi orang yang belajar pun sudah mending daripada orang yang tidak belajar. Nah, ini tahapan kita nanti sampailah tuh kepada mengamalkan tauhid. Makanya kata almarhum guru saya tadi, orang yang mengamalkan tauhid tak akan berani berbuat maksiat. Kenal dia siapa Allah Ta'ala. Ya, betul itu. Gimana Ustaz? Nantilah sampai rasa ke situ. Percuma diceritakan pun rasa jauh itu tadi. Kalaupun tak sampai ke situ, belum bisa diceritakan. Pokoknya ngaji tauhid aja, dipahami pelan-pelan. Ya, nanti lama-lama sampailah ke makom itu. Nah, itu cerita tasawufnya, cerita makom-makom. Nah, sampai nanti ke tahap itu dia. Nah, di mana nikmat dengan musibah hatinya sama, nggak goyang. Sama. Kalau kita kan goyang, dapat nikmat, wah, masya Allah. Begitu ditimpa musibah, goyang hati. Tapi orang mengamalkan tauhid sama, dapat nikmat, dapat musibah, hatinya sama. Ya, mau naik mobil ini, mau naik mobil A, mau naik mobil C, rasanya sama ya di hati, tak ada beda. Kalau kita naik kendaraan mahal, wah, begak. Ya, naik kendaraan biasa, ya, masih terasa perbedaan di hati itu. Kalau orang mengamalkan tauhid sama, tak ada beda. Pelan-pelan lah. Sampai saya contohkan, pernah nggak di sini orang buat hajatan dikasih amplop? Pernah nggak saya ceritakan? Ya, dia buat acara walimatul urs atau walimah-walimah lain. Biasalah ngundang orang, biasa ngasih amplop. Dilihatnya lah saudara dari kampung naik bus rombongan charter dari kampung. Ya, ada 20 orang. Sampai makan banyak. Setelah pulang, biasalah kasih amplop. Di Kenjiro yang amplop tadi. Kenjiro itu keten jarak jauh. Ngintip jarak jauh. Wis lah mangane akeh. Ya, amplop teh 100.000. Tahun depan aku buat hajatan orang usah undang lah, katanya gitu ya, ngabisi nasi aja. Nah, kemudian ada orang yang datangnya sendiri, makannya sedikit, amplopnya lebih banyak dari itu. Wah, inilah baru, dia sendiri makan sedikit, amplopnya banyak, besar. Nah, itulah orang yang tidak bertauhid, lebih memandangkan dunia daripada tauhid. Tapi kalau orang yang bertauhid, dikasih 100.000, dikasih 200.000, sama. Kenapa demikian? Karena dia bertauhid. Siapa yang menggerakkan hati orang yang memberi 100.000? Allah. Jadi yang dipandangnya bukan duit lagi, tapi Allah. Siapa yang menggerakkan orang yang kasih amplop 500.000? Allah juga. Makanya dipandang bukan nilai lagi, Allah. Jadi 200.000, 500.000 sama di hati dia. Karena yang dipandang bukan nilai nominal lagi, tapi Allah Ta'ala. Bisa gitu Ustaz? Bisa lah. Cuma riyadhahnya bukan sekali ngaji nanti pulang langsung jadi, enggak. Ya, orang yang udah khatam tauhid pun belum tentu jadi kayak begitu. Karunia itu dari Allah Ta'ala. Ya, karunia daripada Allah Ta'ala. Ya, makanya wali-wali itu ya biasa aja, ya. Orang-orang soleh hatinya itu tidak terpaut kepada dunia. Bukan tak butuh dunia. Kenapa tak kojo? Tak perlu gitu dunia nih. Nah, itu tak betul. Ya, kojo tak kojo ibu-ibu. Mending tak sakojo, kalau sakojo.